من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb kita, Rabb semesta alam, pemilik segala kerajaan, sampai saat ini masih memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini untuk yang kesekian kalinya. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan seluruh jiwa raganya, telah mengorbankan seluruh waktunya agar bisa menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita selaku umatnya agar memperbanyak sholawat kepadanya, agar kelak kita diakui sebagai umat-umatnya dan insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku dirinya masih mempunyai keimanan, yang mengaku dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kiranya kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Setiap muslim tentunya sangat senang dalam menyambut kedatangan bulan yang suci ini. Betapa bahagianya jiwa kita masih bisa disapa oleh bulan yang selalu menantikan kehadirannya. Ibarat kata seseorang yang telah lama berpisah dengan orang yang ia cinta, maka rasa bahagia pun, rasa rindu pun rasa rindu sangat merindukan kehadirannya. Maka ketika bertemu, rasa bahagia pun meluap sejadi-jadinya. Segala sesuatu akan dilakukan agar bisa bertemu dengan orang yang ia cinta. Sekiranya begitulah perumpamaan seorang muslim yang jiwanya bersih, seorang muslim yang hatinya solih dalam menyambut kedatangan bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak sekali keistimewaan, banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan. Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seluruh amal kebaikan kita pada bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berlomba-lomba dalam mengerjakan amal-amal salih. Marilah kita sama-sama fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, melakukan salat malam, bersedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza dakhala ramadhanu futihat abwabul jannah. Apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa sulsilatis syayatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para syaitan akan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi salah satu motivasi bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu meningkatkan, agar selalu mengupgrade kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala, terlebih-lebih lagi pada bulan yang mulia ini. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan selebar-lebarnya pintu-pintu surganya, serta Allah akan menutup dengan serapat-rapatnya pintu nerakanya. Kemudian Allah akan membelenggu para syaitan, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Dalam hal ini Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar yang berbunyi, "Wahai Abu Dzar," kata Rasulullah, "mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan, jin dan manusia." Lantas Abu Dzar radhiyallahu anhu pun bertanya kepada Rasulullah, "Apakah ada manusia yang menjadi setan?" Rasulullah pun menjawab, "Benar. Bahkan bisa jadi setan berbentuk manusia ini lebih harus kita takuti, lebih harus kita waspadai dibandingkan setan berwujud jin atau setan sungguhan." Maka timbullah pertanyaan, apa yang menyebabkan setan dari golongan manusia ini lebih berbahaya daripada jin? Jawabannya adalah jin atau setan sungguhan apabila kita membacakan kepadanya ayat-ayat suci Al-Quran, apabila kita melantunkan kepadanya kalamullah Ta'ala, niscaya dia akan kabur, dia akan lari kepanasan tunggang langgang. Akan tetapi setan dari golongan manusia ini, apabila kita mencoba untuk mengusirnya, niscaya dia akan semakin gempet kepada kita. Dia akan semakin dekat kepada kita. Dia akan semakin menyenangi kita, sehingga kita terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, sehingga kita terjerumus ke dalam lubang kesesatan. Na'udzubillah. Dalam hal ini Imam Malik bin Dinar rahimahullahu taala pernah berkata, "Aku lebih mewaspadai setan dari golongan manusia dibandingkan setan dari golongan jin. Karena apabila aku telah membaca ta'awuz, maka enyahlah setan jin dariku. Akan tetapi setan dari golongan manusia itu akan semakin mendekat kepadaku." Oleh karena itu, tidak sedikit kita temui dari kaum-kaum muslimin yang terjerumus ke dalam kesesatan, yang terjerumus ke dalam kebinasaan, yang disebabkan oleh setan dari golongan manusia ini. Salah satu faktornya adalah salah satu faktornya adalah salahnya pergaulan dalam memilih kawan. Makanya jangan heran apabila kita bertemu orang yang sahurnya ikut makan, kemudian siangnya beli nasi padang. Pas ditanya, dia yang ngajak bang. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang disebutkan di awal bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua selaku umatnya tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan, keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu sungguh sangat tidak afdal rasanya bagi kita jika kita hanya melihat dari keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan saja. Jika kita hanya melihat dari keistimewaan yang terdapat di dalamnya saja, akan tetapi kita tidak melihat bahwasanya di bulan yang suci ini juga terdapat orang-orang yang merugi. Ketahuilah para hadirin sekalian, tidak semua orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan niscaya dia akan beruntung. Tidak semua orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di bulan yang suci ini juga terdapat orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, orang-orang yang hanya melakukan kesia-siaan saja. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, yang mana hadis ini juga sudah masyhur di telinga kita semua dan sudah beberapa kali disampaikan oleh para asatidz pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang mana hadis ini berbunyi, "Celakalah bagi seorang hamba," kata Rasulullah, "yang apabila telah datang bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan tersebut selesai, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Dalam riwayat lain disebutkan, "Rubba shaim," qala Nabi, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, "laisa lahu min siyamihi illal ju'," akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar. "Wa rubba qaim," dan betapa banyak orang-orang yang melakukan salat malam, "laisa lahu min qiyamihi illa sahar,"
akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kira-kira kalau sudah seperti ini, sia-sia tidak puasa yang kita lakukan? Rugi kita. Bayangkan saja, mulai dari terbit fajar kita menahankan rasa dahaga dan rasa lapar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sholat malam 8 rakaat plus 3 rakaat witir 11 rakaat. Akan tetapi dia tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk mengintrospeksi diri kita terkait ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Untuk apa sebenarnya kita berpuasa? Kepada siapa sebenarnya kita melakukan ibadah puasa? Jika di antara kita masih ada yang berpuasa karena ingin dipuji oleh orang lain, atau di antara kita masih ada yang berpuasa karena adanya target duniawi, atau mungkin di antara kita masih ada yang berpuasa karena mengharapkan imbalan yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa harta, hadiah, atau uang THR misalnya, maka segeralah ubah niat tersebut sebelum ajal kita datang menjemput. Betapa banyak orang-orang yang mulia, kemudian ia binasa yang disebabkan oleh niatnya yang salah. Betapa mulianya orang-orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali khatam, bahkan lebih daripada itu. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai salah niat. Jangan kita niatkan amal ibadah kita berpatokan kepada hadiah, akan tetapi niatkanlah amal ibadah kita semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya di zaman Rasulullah SAW dahulu terdapat seorang sahabat yang berperang di barisan Rasulullah, yang membela agama Allah. Kemudian ia wafat dalam peperangan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menempatkan tempatnya di neraka jahanam. Karena apa? Karena salah niat. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki niat kita semua. Jika kita mengharapkan hadiah, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi, jadikanlah hadiah tersebut sebagai motivasi, sebagai penyemangat bagi kita. Jangan kita jadikan hadiah tersebut menjadi kiblatnya dari niat kita. Karena sesungguhnya seorang muslim yang saleh, seorang muslim yang taat menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya mengharapkan ridhonya, semata-mata hanya mengharapkan imbalan darinya, tidak dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui kultum yang sangat singkat ini dapat meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menumbuhkan kembali semangat serta ghirah kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah puasa pada hari-hari yang akan mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.